Silakan masuk dia. Selamat. Ayo. Duduk yang nyaman ya. Baik, Bu. Bagaimana kabarmu kok kelihatannya kayak lesu gitu? Lumayan baik sih, Bu. Lumayan ya. Ibu senang kamu sudah mau datang hari ini. Kita di sini santai saja deh ya, tidak perlu terburu-buru. Kita punya waktu yang cukup untuk ngobrol santai. Iya, Bu. Nah, jadi alasan ibu memanggil kamu untuk datang ke sini yaitu karena ibu itu memperhatikan ada perubahan sikap di kelas. Lalu kamu tuh terlihat sering melamun, kurang fokus saat mendengarkan penjelasan guru, dan lebih banyak diam ketika berinteraksi dengan teman-teman. Lalu selain itu, beberapa temanmu juga melaporkan kepada ibu bahwa belakangan ini tuh kamu tampak mengalami kebingungan terkait masa depan. Apakah iya? Tapi kenapa? Sepertinya ada hal yang ingin kamu ceritakan tapi kamu masih ragu ya? Iya, Bu. Saya takut kalau nanti saya ceritakan bisa tersebar ke orang lain. Oh, begitu ya. Ibu paham sekali perasaan kamu, Dea. Tenang saja. Ibu ingin kamu tahu bahwa semua hal yang kita bicarakan di sini tuh bersifat rahasia. Nah, ibu tidak akan menyampaikan apapun yang kamu ceritakan tanpa izin darimu, kecuali jika kamu menyangkut ada hal yang membahayakan untuk dirimu atau orang lain. Baik, Bu. Saya jadi sedikit lega. Semua yang saya ceritakan di sini enggak akan diketahui orang lain. Betul sekali, Dea. Ibu janji akan menjaga kerahasiaan setiap cerita yang kamu sampaikan. Terima kasih, Bu. Saya merasa lebih tenang. Sama-sama, Dea. Terima kasih juga karena kamu sudah mau datang dan berani mulai membuka diri. Apabila kamu sudah siap, silahkan mulai bercerita. Ibu akan mendengarkan dengan sepenuh hati. Baik, Bu. Saya sudah siap sekarang. Oke, jadi kamu tidak perlu terburu-buru ya. Coba ceritakan dengan tenang dan ibu akan mendengarkan kamu. Iya, Bu. Jadi, akhir-akhir ini saya sering merasa bingung dan tertekan. Banyak hal yang membuat saya kepikiran terus. Ibu bisa merasakan ada banyak hal yang kamu pikirkan belakangan ini. Boleh ibu tahu hal apa yang sering membuat kamu merasa tertekan akhir-akhir ini? Saya bingung, Bu. Orang tua ingin saya langsung bekerja setelah lulus. Katanya biar bisa bantu keuangan keluarga. Tapi saya juga ingin banget kuliah, ambil jurusan manajemen. Saya pengen belajar dan bikin usaha sendiri suatu saat nanti. Oh, jadi di satu sisi kamu ingin kuliah dan mengembangkan diri, tapi di sisi lain kamu merasa harus memenuhi harapan orang tua yang disuruh untuk bekerja, begitu? Iya, Bu. Saya berada di tengah-tengah dua pilihan yang sama-sama penting. Saya takut kalau saya kuliah, orang tua kecewa. Tapi kalau langsung kerja, saya takut nyesel karena nggak kejar cita-cita saya. Wah, itu pasti terasa berat sekali ya, Dea. Kamu berusaha untuk tidak mengecewakan siapapun, tapi di saat yang sama juga ingin menghargai dirimu sendiri. Iya, Bu. Saya jadi sering nggak fokus di kelas. Kadang susah tidur juga. Dulu saya semangat banget ikut OSIS, tapi sekarang rasanya kayak nggak punya energi. Ibu paham, jadi tekanan itu juga mulai memengaruhi kegiatan kamu sehari-hari ya. Kamu merasa kehilangan semangat karena pikiran tentang masa depan yang terus-terus menghantui itu. Iya, Bu. Saya cuma pengen semuanya bisa seimbang, tapi saya nggak tahu caranya. Tidak apa-apa, Dea. Apa yang kamu rasakan itu sangat wajar, dan ibu menghargai keberanianmu untuk cerita hari ini. Kamu sudah melakukan langkah penting dengan membagikan ini. Iya, Bu. Nah, Dea, ibu ingat waktu itu kamu sempat bilang suka menggambar dan menulis kalau lagi bingung ya? Apakah kamu masih melakukan hal itu? Iya, Bu, masih. Kadang kalau lagi pusing mikirin sesuatu, saya nulis atau gambar di buku harian. Wah, bagus sekali. Kamu tahu itu termasuk salah satu bentuk visual journaling loh. Cara yang mengekspresikan perasaan lewat gambar dan warna. Apa kamu bawa bukunya hari ini? Iya, Bu, ini saya bawa.
Ini halaman yang baru saya buat beberapa hari yang lalu. Boleh saya lihat? Hmm. Ini Bu. Ini ya. Wah, menarik sekali ya. Ada warna-warna dan tulisan di sini. Boleh Ibu tahu makna dari tulisan dan gambar-gambar ini untukmu? Kalau yang ini kan warna kuning ya Bu. Terus kuningnya tuh saya buat agak pudar. Terus ini tuh menggambarkan harapan saya untuk kuliah Bu. Kayak cahaya kecil yang masih berusaha untuk saya jaga. Terus kalau yang ini tuh saya pakai pensil, saya warnainya kayak warna abu-abu gitu. Terus ini tuh saya artikan sebagai kebingungan saya Bu. Saya takut salah pilih, takut semua keputusan tuh malah salah. Terus kalau ini yang terakhir ini itu kan ini warna hitam. Terus ini tuh rasa takut saya akan tekanan Bu. Saya nggak mau ngecewain orang tua, tapi saya juga nggak tahu harus gimana. Ibu suka sekali bagaimana kamu mengekspresikan perasaanmu lewat warna-warna ini. Ibu bisa merasakan ada harapan, tapi juga ada kebingungan dan tekanan yang saling bertabrakan ya. Iya Bu, betul sekali. Ibu sangat menghargai cara kamu. Kamu sudah melangkah dengan sangat baik, dia dengan menggambarkan seperti ini. Kamu sudah mulai memahami perasaanmu sendiri. Nah, kita bisa lanjutkan menggunakan visual journaling ini untuk membantu kamu menemukan cara berdamai dengan tekanan dan menentukan langkah yang kamu inginkan. Bagaimana menurutmu? Saya rasa itu ide yang bagus Bu. Saya ingin mencoba. Nah, bagus sekali. Ibu akan mendampingimu, Dea, dan kita akan bersama-sama memahami perasaanmu serta mencari jalan yang terbaik bagi masa depanmu. Saya juga penasaran, ingin tahu lebih dalam tentang perasaan saya sendiri Bu. Baik Dea, kalau gitu yuk kita sama-sama menganalisis masalah yang akhir-akhir ini kamu rasakan dengan menggunakan visual journaling. Nah, supaya kamu juga bisa lebih mudah menceritakan ke Ibu. Iya Bu. Oke. Ini di sini Ibu punya pensil warna, apakah kamu juga ingin menggunakan? Saya boleh pinjam Bu? Boleh. Nanti apabila kamu sudah selesai, kamu bisa langsung ngomong ke Ibu. Ibu tidak akan bertanya-tanya kepada kamu, biar kamu lebih fokus. Oh iya Bu.
Apakah sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang coba bacakan satu persatu ya dari pro dan kontra setiap pilihan yang kamu tulis tadi. Kalau yang pertama itu, yaitu saya mengikuti keinginan orang tua untuk bekerja setelah lulus. Terus tadi pro kontra ya, Bu? Iya. Kalau yang pro tuh orang tua saya tuh akan merasa bangga dan senang karena keinginannya tuh sudah terpenuhi. Terus orang tua saya tuh, terus saya tuh juga bisa langsung membantu orang tua. Terus hubungan keluarga saya tuh juga tetap harmonis tanpa adanya perdebatan. Terus kalau yang kontra dari saya mengikuti keinginan orang tua saya adalah tuh saya tuh merasa nggak puas dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri saya. Terus yang kedua tuh saya takut saya pasti akan menyesal di suatu saat. Terus potensi motivasi kerja saya tuh menurun karena pekerjaan yang dijalani itu bukan pilihan saya. Terus kalau yang kedua itu yaitu menyampaikan keinginan untuk kuliah dan berusaha meyakinkan orang tua. Itu pro-nya itu saya dapat mengejar passion di bidang manajemen dan belajar tentang bisnis yang saya suka. Terus saya bisa merasa lebih bahagia dan bersemangat menjalani kehidupan kuliah. Lalu terjadi komunikasi terbuka dan kejujuran dengan orang tua. Terus kalau kontranya itu resiko munculnya kecewaan dari pihak orang tua saya, Bu. Terus mungkin ada konflik sementara di keluarga saya. Terus untuk yang ketiga yaitu yang mencari solusi kompromi, bekerja sambil kuliah di universitas terbuka. Itu yang pro-nya itu kayak saya tuh tetap bisa kuliah tanpa terlalu membebani keluarga. Saya juga bisa nunjukin tanggung jawab dan kemandirian di mata orang tua saya. Terus adanya peluang untuk tetap mewujudkan impian sekaligus membantu keluarga. Kalau kontranya itu jadwalnya tuh bakal padat dan melelahkan banget. Terus perlunya manajemen waktu yang baik agar tidak kewalahan antara kuliah dan pekerjaan. Terus kalau yang terakhir tuh resiko stres meningkat karena tidak mendapatkan dukungan penuh dari keluarga saya, Bu. Oke, terima kasih Dea. Kamu sudah menuliskan dengan jelas pro dan kontra dari setiap pilihanmu. Ibu bisa lihat kamu sudah berpikir matang dan berusaha menimbang segala kemungkinan dengan bijak. Iya, Bu. Bagus sekali Dea. Nah, sekarang supaya kamu lebih yakin, yuk kita bahas satu persatu pilihanmu ini. Kita mulai dari pilihan pertama ya, yaitu mengikuti keinginan orang tua dan langsung bekerja setelah lulus. Menurutmu apa kelebihan dan tantangan dari pilihan ini? Kalau saya langsung kerja, orang tua saya pasti seneng. Saya bisa bantu ibu jualan kue atau cari kerja lain. Tapi saya takut kalau nanti saya nyesel. Saya masih pengen belajar dan kuliah, Bu. Ibu bisa melihat kamu ingin membantu, tapi di sisi lain juga ingin mengembangkan diri. Sekarang bagaimana dengan pilihan kedua, yaitu menyampaikan keinginanmu untuk kuliah kepada orang tua? Kalau itu, saya bisa kejar impian saya, Bu. Tapi saya khawatir mereka kecewa. Kadang saya mikir, apa saya egois ya kalau tetap ingin kuliah? Tidak, Dea. Ingin kuliah bukan berarti kamu egois. Kamu hanya ingin berkembang. Sekarang pilihan ketiga yaitu mencari solusi kompromi. Misalnya dengan bekerja sambil kuliah di universitas terbuka, bagaimana menurutmu? Itu kayaknya yang paling masuk akal sih, Bu. Saya bisa bantu ibu di rumah, tapi juga tetap kuliah. Universitas terbuka kan bisa fleksibel ya, Bu? Betul sekali Dea. Di sana kamu bisa belajar tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau tanggung jawab di rumah. Tapi tentu saja kamu perlu manajemen waktu yang baik agar tidak kelelahan. Iya juga ya, Bu. Nah, dari ketiga pilihan ini, mana yang menurutmu paling realistis dan bisa kamu jalankan dengan nyaman? Saya rasa yang ketiga, Bu. Saya pengen kerja sambil kuliah di universitas terbuka.
Jadi saya bisa bantu ibu, tapi saya juga bisa tetap kuliah. Oke, nah itu keputusan yang sangat bijak dia. Dengan begitu, kamu bisa menunjukkan tanggung jawab sekaligus membuktikan bahwa kamu serius dengan impianmu. Iya, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita pikirkan cara menyampaikan keputusanmu ini ke orang tua? Sudah ada bayangan atau belum? Belum, Bu. Saya takut mereka langsung bilang, nggak usah kuliah. Kalau begitu, Ibu akan bantu beri beberapa alternatif ya, supaya kamu bisa memilih cara yang paling cocok. Nah, yang pertama tuh kamu bisa mulai berbicara dengan satu orang dulu, misalnya tuh kamu ngobrol dengan ibu, lalu ceritakan pelan-pelan bahwa kamu ingin tetap bantu tapi juga pengen kuliah. Lalu yang kedua, kamu bisa siapkan data atau alasan logis, misalnya kuliah di universitas terbuka tidak akan mengganggu tanggung jawabmu di rumah karena sistemnya itu fleksibel. Nah, dari dua cara ini menurutmu mana yang paling cocok? Kayaknya yang kedua, Bu. Saya mau ngomong langsung, tapi sambil bawa penjelasan logis, biar orang tua saya mengerti. Oke, bagus sekali dia. Supaya kamu makin siap, Ibu bantu beri informasi sedikit ya tentang universitas terbuka, yaitu programnya fleksibel, lalu biayanya lebih ringan, dan kamu bisa tetap bantu Ibu jualan sambil belajar. Banyak mahasiswa juga yang bekerja sambil kuliah, jadi kamu tuh tidak sendirian. Wah, begitu ya, Bu. Saya jadi lebih tenang. Kayaknya ini jalan terbaik buat saya sekarang. Bagus dia. Ibu senang kamu mulai menemukan arah yang cocok. Ingat, keputusan yang baik itu yang bisa kamu jalani dengan hati yang tenang. Nah, Ibu yakin kamu bisa menyampaikannya dengan baik ke orang tua. Lalu kira-kira kapan kamu mau ngomong ke orang tua? Terima kasih banyak, Bu. Saya jadi lebih percaya diri. Mungkin saya akan mulai untuk ngomong sama ibu dan ayah setiap sore di saat kumpul bareng. Syukurlah kalau itu bisa membantumu. Ibu bangga kamu berani dan jujur menghadapi perasaanmu sendiri. Ya, Bu. Di sini kita sudah masuk di tahap akhir. Nah, sebelum kita mengakhiri proses konseling hari ini, apakah masih ada yang ingin kamu ceritakan, dia? Tidak, Bu. Oke. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi hari ini, mari kita rangkum dulu ya apa yang sudah kita bicarakan bersama. Kamu sudah menunjukkan keberanian dan kedewasaan dalam memahami perasaanmu serta mempertimbangkan berbagai pilihan antara bekerja, kuliah, atau mencari jalan tengah. Nah, kita juga sudah membahas langkah-langkah yang bisa kamu ambil untuk menyampaikan rencanamu kepada orang tua, yaitu dengan cara yang baik dan penuh rasa hormat. Iya, Bu. Sekarang saya merasa lebih jelas tentang arah yang ingin saya ambil dan bagaimana cara membicarakannya dengan orang tua saya. Nah, Ibu sangat mengapresiasi usaha yang sudah kamu lakukan, dia. Kamu tidak hanya berpikir untuk dirimu sendiri, tapi juga mempertimbangkan kondisi dan perasaan keluargamu. Terima kasih, Bu. Nah, rasa gugup itu tuh wajar, tapi ingat, proses ini bukan hanya tentang memilih antara kuliah atau bekerja, tapi juga tentang mengenal dirimu lebih dalam dan belajar mengambil keputusan yang sehat. Iya, Bu. Saya merasa lebih siap sekarang. Nah, bentar dia. Ibu ingin tahu dari proses yang sudah kita jalani tadi, apa hal yang paling penting kamu pelajari tentang dirimu sendiri? Saya belajar kalau kebingungan itu bukan tanda saya lemah, tapi justru bagian dari proses untuk mengenal diri dan membuat keputusan yang lebih baik. Saya juga sadar kalau saya bisa menghormati orang tua tanpa harus mengorbankan mimpi saya. Nah, Ibu senang mendengarkan itu, dia. Nah, itu artinya kamu sudah benar-benar memahami inti dari proses konseling ini. Nah, lalu bagaimana? Terima kasih ya, Bu. Saya merasa lebih yakin dan gak terlalu takut lagi buat menyampaikan rencana saya ini ke orang tua. Nah, kalau kamu membutuhkan tempat untuk bercerita, kamu bisa menemui Ibu kembali. Nah, Ibu siap mendengarkan dan mendampingimu. Baik, Bu. Saya senang sekali Ibu mau mendengarkan dan membantu saya. Saya pasti akan datang lagi ke sini kalau saya butuh bimbingan. Oke, baik. Terima kasih ya sudah mau datang ke sini. Baik, terima kasih ya, Bu. Kamu mau lanjut kelas atau istirahat?
mau lanjut istirahat sih, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Ya, hati-hati ya dia. Terima kasih. Gini. Oh iya, ngawur.